Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa sallim ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak sekalian, mari sama-sama kita awali dengan kita hari ini dengan umum Quran. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan pada kita semua, keluarga kita, saudara kita, orang-orang dekat kita. Kemudian Allah jaga kita semua dari pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan Al-Fatihah ini mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga zahir dan batin kita ala di dunia wa ala kulli sholiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak para jemaah sekalian, alhamdulillah kita bisa duduk di sini walaupun mungkin situasi ini sudah konon katanya sudah semakin banyak yang terinfeksi. Mudah-mudahan Allah menjaga kita. Kami walaupun kita sembunyi dalam rumah, bisa juga datang segala bola. Maka yang kita lakukan adalah
menghubungkan antara iman, Islam dengan ihsan. Iman yang merupakan proses berpikir, proses batinnya. Islam yang menjadi praktek lapangan, dan ihsan itu menyatukan antara kedua aspek tersebut. Iman dan Islam itu kalau tidak dibarengi dengan ihsan yang baik, maka akan sulit untuk bisa dirasakan nikmatnya. Salah satu cara kita untuk bisa menyatukan dua hal itu, kata para ulama, tidak lain yang kita lakukan adalah dengan memperbanyak zikir, banyak-banyak zikir. Mungkin dengan membaca Quran, mungkin juga dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah. Saya sekali lagi mengajak kita semua untuk membiasakan diri. Apa-apa Bapak tidak megang tasbih sekali, karena saya berkeyakinan kalau yang tidak pegang tasbih pasti tidak ganti zikir. Tapi kalau yang tidak pegang tasbih jadi bukan WA, Facebook, Instagram, mungkin boleh komentar. Mungkin komentar yang positif, bisa jadi komentar yang negatif. Mungkin yang kita baca ada hal yang positif, mungkin juga hal yang negatif. Tapi kalau kita pegang tasbih, hanya satu kemungkinan, yaitu kita mengucapkan kalimat zikir. Terlepas dari apakah hati kita sudah bisa langsung sambung atau tidak, itu bukan urusan. Proses yang berjalan yang akan memberikan makna dalam tentang hal itu. Baik Bapak yang saya muliakan, sesuai dengan yang tadi saya informasikan di WA, walaupun pendek kalimatnya, aku tak banyak-banyak, tapi aku buka dari punya informasi dan buka lagi kalimatnya. Nanti jawabannya. Takut dia kayak ada yang berkomentar tak usah kayak tanpa berpikir. Dia baca, mudah-mudahan tidak insyaallah. Temanya mungkin terkait dengan ada satu riwayat hadisul ifki. Hadisul ifki itu, hadis itu artinya cerita. Ifki itu dusta. Kita dusta. Kalau bahasa sekarangnya berita hoax. Berita hoax. Kita awali dengan membaca satu ayat. Kalau sebenarnya ayat sebelum sesudahnya itu masih melanjutkan dari kisah itu, yaitu di surah An-Nur ayat ke-11 awal ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ja'u bil ifki 'usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum. Likulli imri'in minhum ma iktasaba min al-ithmi walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Bapak-bapak, di dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW itu salah satu yang menjadi problem, yang menjadi ganjalan perjuangan Nabi itu adalah perilaku dari orang-orang munafik. Perilaku orang-orang munafik. Tapi sekali lagi saya ingatkan, jangan pula kita mudah ngomong munafik. Karena kalau kita ambil dalam makna yang umumnya, maka mungkin masing-masing itu punya kalau sifat nifak itu punya sifatnya nifak, orangnya munafik. Ganjalan perjuangan Nabi diantaranya adalah datang dari orang munafik. Salah satu yang paling tersohor dari yang munafik di masa Rasulullah SAW itu ada namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Jangan salah, ada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu qori Akbarul Qura. Qori yang paling bagus diantaranya adalah Ubay bin Ka'ab. Tapi kalau Abdullah bin Ubay bin Salul, ini adalah pembesarnya orang-orang munafik di Madinah. Dia Islam, masuk Islam. Kenapa dia masuk
masuk Islam? Karena dia mau Madinah masuk Islam. Kenapa dia membenci Rasulullah? Nah, ini mungkin perlu kita belajar sejarah. Kenapa dia membenci Nabi? Karena sebelum Nabi hijrah, Madinah itu ada dua suku besar, yaitu suku Aus dan Khazraj. Dua suku ini perang terus, berlaku gara-gara selalu dikompor-kompori oleh orang-orang Yahudi Madinah. Jadi memang Yahudi dari zaman dulu memang tukang kompor bocor, tapi masing-masing lah mengadu domba Aus dengan Khazraj. Di antara tokoh yang cemerlang di masa itu, yang berhasil meredam permusuhan antara Aus dan Khazraj ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka karena dia berhasil meredam permusuhan itu, rencananya Abdullah bin Ubay bin Salul ini akan diangkat menjadi pemimpin Madinah. Jadi nak diangkat jadi raja Madinah. Tapi ternyata belum lagi sempat dilantik. Mungkin DPR masih sidang kan? Belum sempat dilantik, Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Begitu Rasulullah hijrah ke Madinah, orang-orang Madinah menyatakan keislamannya. Yang paling berpengaruh di Madinah dan menyatukan seluruh elemen yang ada di Madinah itu adalah Rasulullah SAW. Maka beliau yang menjadi pemimpin masyarakat Madinah. Oleh karena dia orang jadi pemimpin tadi itulah lebih kuat dia dengan Nabi. Dendam, tapi tak berani mengungkapkan itu secara terang-terangan karena sudah hidup di komunitasnya orang-orang yang beriman. Maka untuk menyembunyikan itu dia bagaimana masuk Islam, masuk Islam juga, bersyahadat juga, tetapi selalu melakukan intrik, selalu membuat hal-hal yang menyudutkan Rasulullah SAW. Banyak cerita kemunafikan dari Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Saking munafiknya sampai-sampai anaknya itu semuanya muslim. Salah satu namanya adalah orang Arab ya. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya siapa dulu? Ada digelari dipanggil dengan nama Kubab. Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena yang kuat dia dengan gawe pak yang munafik. Tadi dia sampai menawarkan diri, ya Rasulullah, kalau engkau mengizinkan untuk membunuh bapak dulu kelak lagi menggantung aku bayar. Apa kata Rasulullah? Tak boleh, jangan. Selagi dia masih ada bersama kita, maka engkau harus berbuat baik kepada orang. Itu satu pelajaran bagi kita. Seperti apapun jeleknya orang yang tua, maka dia tetap adalah orang tua. Punya hak kita untuk menghakimi. Bapak yang dimuliakan, ada satu perbuatan dari Abdullah bin Ubay bin Salul ini yang sangat-sangat membuat menderita Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Pada tahun ke-5 Hijrah menurut riwayat, Rasulullah bersama para sahabat itu berperang atau menyerang Bani Mustalik. Bani Mustalik ini hidup di antara kota Madinah ke Mekah, tapi lebih dekat ke arah Mekah. Singkat cerita, Nabi setelah menyerang Bani Mustalik ini balik lagi ke Madinah. Kebiasaan Rasulullah itu setiap akan melakukan perjalanan jauh, Nabi selalu mengundi di antara istri-istri beliau itu sampai yang diajak dulu. Nah, waktu peperangan dengan Bani Mustalik ini, ketika diundi, yang keluar namanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Maka Sayyidah Aisyah yang berangkat, diangkat dengan menggunakan yang dicap rumah di Bujur Ontoy, betul-betul rapat. Kalau bahasa Arabnya Haudaj.
Sayyidah Aisyah ini masuk di situ, di bawah, diangkat di kereta situ dan berjalan. Tidak terlihat oleh para sahabat yang lain karena memang ketika itu sudah ada perintah bagi perempuan itu untuk berhijab. Pulang dari peperangan dengan Bani Mustalik itu, Ibunda Aisyah ini bersama rombongan istirahat. Perjalanannya lama, sehari semalam lebih, karena berjalan kaki dan naik motor. Istirahatlah pasukan Rasulullah ini di satu tempat. Ketika sedang istirahat tadi, Ibunda Aisyah ini datang keinginan untuk buang hajat. Kami dulu belum ada isi ya, jadi tempat buang hajat jauh. Ibunda Aisyah keluar dari ini tadi, keluar dari tempat duduknya tadi, buang hajat. Selesai buang hajat, beliau balik. Begitulah mendekati tempat untonya tadi, ternyata kalung yang beliau pakai dalam nyampak. Maka Bunda Aisyah balik lagi, nuntut kalungnya yang tumbang tadi. Beliau cari dan lama mencari itu. Begitu balik lagi ke lokasi di mana tempat beristirahat tadi, bukan berangkat, tinggal tadi. Bunda Aisyah ini tertinggal oleh pasukan tadi. Malamnya. Oleh karena beliau berkesimpulan andaikan kaki uang tentu dia tak katek di dalam tangguh tadi kan, pasti uang akan lunak. Maka Bunda Aisyah tak mana-mana mantap di situ. Beliau berpaling dan tertidur. Orang yang mengangkat tangguh Sayyidah Aisyah itu tidak tahu kalau Bunda Aisyah belum masuk ke dalam. Kenapa? Karena pada masa itu kata para ulama, perempuan-perempuan itu makanya ala-ala baik. Jadi tubuhnya ramping, tidak bulat. Mungkin kalau bahasa orang sekarang itu apa namanya, ideal. Kalau bulannya mungkin sampai sepikul masih ketui ya. Begitu diangkat sudah AC. Bisa bukannya. Oleh karenanya ringan tadi, angkat kaki besar juga, jadi tidak langsung diangkat. Tangguh tadi dia terletakkan di waktu di atas orang untuk berjalan. Tapi kalau penumpang kita nanti. Maka berbaring di Bunda Aisyah di situ, ketiga Bunda Aisyah. Ketika menjelang pagi dan mengatakan sudah mulai perang, beliau masih tertidur. Salah seorang sahabat yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk berjalan di belakang, tugasnya untuk memeriksa tempat yang disindari oleh kaum muslimin, jangan sampai ada barang yang dijajah. Jadi dia memang sengaja berangkat belakangan. Namanya Sofwan bin Mu'attal. Dia datang, begitu dia sampai ke situ, di pinggirnya ada bayangan hitam seperti baru lagi berbaring. Didekati oleh Sofwan. Begitu dijenguknya, karena jilbab Bunda Aisyah dari dipakai untuk api, terlihat wajahnya. Dan Sofwan pernah berjumpa dengan Ibunda Aisyah sebelum ada perintah untuk pakai hijab, pakai cadar. Dikenali ternyata yang berbaring ketiga tadi adalah Ibunda Aisyah. Satu kalimat yang keluar dari mulut Sofwan, dan kata Ibunda Aisyah dalam riwayat beliau, saya tidak mendengar ada kalimat lain yang keluar dari mulut Sofwan bin Mu'attal kecuali satu kalimat ini. Begitu dia terjenguk dengan yang tergolek dari ternyata Ibunda Aisyah, keluar dari mulut beliau ada kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Refleks kalimat itu keluar, dan ketika kalimat itu terucap Ibunda Aisyah dalam tertidur dari bangun. Begitu bangun di diamnya ada Sofwan bin Mu'attal. Langsung beliau menutup hijabnya lagi. Dan Sofwan bin Mu'attal tak ngomong apa-apa, sepakat pada kemudian ngomong kecuali kalimat tadi. Beliau menundukkan untanya, mempersilakan Ibunda Aisyah naik ke unta tadi. Dia berjalan, dituntun unta tadi, mengejar pasukan Rasulullah yang sudah berjalan duluan yang meninggalkan mereka. Tapi karena waktu jedahnya sudah lama, itu tidak terkejar, baru sudah siap. Nah, sepanjang perjalanan orang melihat Ibunda Aisyah di atas onta, Sofwan ini menuntun onta. Maka disitulah mulai bermain gosip. Nah,
gosip mulai muncul ketika melihat Ibunda Aisyah bersama Sofwan tadi. Mulailah bisik-bisik tetangga tadi. Ada yang membuat isu bahwa Ibunda Aisyah sudah melakukan perselingkuhan dengan Sofwan bin Mu'attal. Itu dahsyatnya luar biasa. Siapa yang menghembuskan isu itu? Yang menghembuskan isu itu adalah seperti di ayat ini, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Orang yang membawa berita dusta itu usbatun minkum, adalah bagian dari kalian sendiri. Usbatun minkum. Siapa itu? Itulah Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi dia tumbus-tumbuskan cerita itu. Tapi Ibunda Aisyah tidak tahu, tidak dengar dengan gosip itu, tidak tahu dia. Pulang dari peperangan dengan Bani Mustalik tadi, balik lagi ke Madinah, Ibunda Aisyah ini sakit. Ketika beliau sedang sakit, beliau melihat perubahan sikap Rasulullah SAW. Yang selama ini perhatian kok jadi acuh-acuh, jadi cuek. Nah, mungkin itulah bapak-bapak ya. Kapan lagi tak akar itu, acuh-acuh ya. Masih penting itu. Ada yang kalau tak akar itu mau, ada yang lapor. Acuh-acuh. Padahal Rasulullah tidak pernah, kata Ibunda Aisyah, beliau sangat-sangat sayang kepada saya. Perhatian yang luar biasa kepada Sayyidah Aisyah. Tapi kok tiba-tiba berubah. Padahal posisinya Sayyidah Aisyah sedang sakit, lagi demam. Nabi itu datang dan cuma sekedar bertanya, ada kabar? Jadi itu sudah. Yang merawatnya ibunya, istrinya Abu Bakar, rumahnya Aisyah. Oleh karena terasa kurang nyaman Ibunda Aisyah, maka beliau minta izin kepada Rasulullah untuk dirawat di rumah Abu Bakar. Diizinkan oleh Nabi, kurang lebih sekitar 2 bulan lain. Ibunda Aisyah itu demam. Beliau tidak tahu cerita di luar yang mengisukan bahwa dia berselingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Tidak tahu cerita ini. 2 bulan lain demam tadi kan dia tidak tahu nama cerita di rumah. Dan Nabi seperti tadi, acuh tak acuh, cuek. Karena isu berkembang di masyarakat itu luar biasa, memfitnah Ibunda Aisyah. Saking itu menyakitkan, sampai-sampai Rasulullah itu tegak berkhutbah di masjid itu. Beliau mengatakan, siapa orang yang berani mengganggu keluarga. Padahal aku tahu, kata beliau, istriku orang baik, Sofwan bin Mu'attal juga orang yang tak pernah melakukan kejahatan. Sahabat-sahabat yang besar dari suku Aus dan Khazraj itu sama-sama saling lempar. Ini jauh ini suku itu, ini jauh ini suku itu. Hampir terjadi keributan antara Aus dan Khazraj. Tapi diredam oleh Rasulullah. Yang membuat Ibunda Aisyah ini sangat-sangat sedih. Ketika beliau sembuh, baru dapat cerita bahwa di luar itu tersebar isu perselingkuhan beliau. Dan ketika mendapatkan berita itu, kalau bahasa riwayat itu, rasanya bumi ini mau runtuh, saking kan sedihnya, nangis, tak berhenti-henti siang malam Ibunda Aisyah nangis. Sampai ketika waktu Rasulullah SAW datang, Nabi mengatakan kepada Ibunda Aisyah, karena isu yang luar biasa tadi itu mempengaruhi hidup. Rasulullah mengatakan kepada Ibunda Aisyah untuk supaya beliau bertaubat jika melakukan kesalahan. Tapi cara begini, jadi Ibunda Aisyah, saya tidak akan pernah bertaubat dari sebuah kesalahan yang saya tidak pernah melakukan kesalahan. Aku tidak pernah melakukan dosa itu, dan mungkin aku tidak bertaubat. Tapi sekalipun aku mengatakan bahwa aku bersih dan Allah tahu bahwa aku bersih, kalian semua tidak akan ada yang percaya karena cerita yang sudah luar biasa itu. Tapi kalaupun aku mengatakan aku kotor, kata
bahwa beliau tidak punya kesalahan dalam persoalan. Sebulan lama, 1 bulan suasananya seperti itu, bayangkan. Sebulan suasana Madinah itu alangkah dakwahnya, terutama bagi seorang perempuan yang masih muda. Bunda Aisyah masih muda pada saat itu. Sampai terpikir dalam benaknya Bunda Aisyah itu, mungkin ini pengaruh dari istri yang baru didapat oleh Rasulullah, Juwairiyah binti Harith. Juwairiyah binti Harith ini adalah anak dari Harith, kepala suku Bani Mustalik yang menjadi perang tadi. Jadi Bani Mustalik ini kala perang, tawanan yang dibawa ke Madinah oleh Rasulullah. Di antara tawanan itu terdapat satu anak dari Harith, kepala suku, yaitu Juwairiyah. Juwairiyah ini awalnya diserahkan kepada salah seorang sahabat yang lain, tetapi karena beliau merasa sebagai anak dari kepala suku, beliau merasa terhinakan kalau diambil oleh orang yang bukan dari derajat yang sederajat dan sekufu dengan beliau. Akhirnya ditebus oleh Rasulullah Juwairiyah ini dan dinikahi oleh Rasulullah SAW. Juwairiyah binti Harith. Karena beliau menikahi Juwairiyah ini, hampir seluruh suku Bani Mustalik ini masuk Islam. Dalam kuatnya semangat kesukuan orang Arab. Jadi tujuan Nabi menikahi Juwairiyah binti Harith ini adalah bagian dari dakwah. Ketika beliau sudah menikahi Juwairiyah, orang-orang suku Bani Mustalik ini rata-rata masuk Islam. Kenapa? Karena merasa sudah menjadi besannya Rasulullah SAW. Jadi masuk Islam. Kata Bunda Aisyah, mungkin ini pengaruh dari Juwairiyah binti Harith, perempuan yang cantik dan molek. Dan perempuan yang cukup biasa ya. Ada yang menarik, dan ini penting karena ini sering dijadikan sebagai propaganda orang Syiah. Ketika Rasulullah dalam posisi diterpa isu yang seperti itu, beliau sempat meminta pendapat dari para sahabat. Di antara yang dimintai pendapat dari Nabi itu Usama bin Zaid bin Harithah. Usama ini anak Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini adalah anak angkat Rasulullah SAW. Punya anak dia namanya Usama. Nabi minta pendapat kepada Usama. Cak mana yang tentang isu ini? Apa kata Usama radhiyallahu? Kata Usama, ya Rasulullah, saya tidak pernah tahu dari Aisyah itu kecuali bahwa beliau orang yang baik, dan saya berkeyakinan bahwa beliau tidak akan melakukan hal-hal yang buruk. Itu kata Usama bin Zaid. Ketika Nabi minta pandangannya Ali bin Abi Thalib, nah ini yang ini. Ketika Nabi minta pandangan Ali bin Abi Thalib, apa kata Ali bin Abi Thalib di bawah? Ya Rasulullah, katanya perempuan banyak. Kalau modelnya itu gimana? Perempuan banyak. Kalau seperti itu, ya tukar saja dengan perempuan yang lain. Maksudnya itu sudahlah, cerai ya. Itulah pangkal keles perselisihan antara Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi Sayyidah Aisyah tahu pendapat dari Sayyidina Ali seperti ini. Namun kira-kira model makhluk itu kok dinilai banyak. Oh sakit hati begini dengan model lain. Coba bapak-bapak minta nasihat kan? Minta nasihat rumah. Tahu-tahu mungkin nanti kita ngomong nanti yuk kamu ketika menilai itu untuk selain banyak ini kita di kamar tadi mau kira-kira itu sampai mana tidak kesatuan dengan nanti kita dengan info ini. Nah barangkali seperti itulah emosinya, emosi personal, tapi bukan terkait dengan persoalan kita. Sejak itu Ibunda Aisyah ini agak segan dengan untuk menyebut nama Sayyidina Ali itu tidak suka beliau. Kenapa? Kalau tadi gara-gara itu lagi. Kalau kira-kira baca Allah lagi, buang ya banyak yang lain. Bapak yang kami muliakan, itulah kemudian yang kadang digoreng oleh orang-orang Syiah yang
Ibunda Aisyah. Karena istri tadi dimainkan dalam manusia. Bapak-bapak yang dimuliakan, ketika sudah kondisinya seperti itu, Ibunda Aisyah menangis dan berhenti, minta pembelaan kepada ibunya dengan bapaknya Abu Bakar. Tapi apa kata Abu Bakar dan istrinya? Apa nama mengerti? Tak ada yang bisa saya bicarakan kepada Rasulullah. Tak ada yang berani. Semuanya menunggu datangnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bunda Aisyah juga, kalau dalam riwayat Imam Muslim, kata Bunda Aisyah, saya tidak berharap nanti mendapat wahyu khusus dalam persoalan ini. Aku cuma berharap nanti mungkin bermimpi mendapatkan petunjuk dari Allah bahwa saya tidak melakukan itu. Tapi apa? Rupanya Allah Subhanahu wa taala begitu mencintai istri Rasulullah itu, kedudukan mulia dijaga oleh Allah. Secara khusus di surah An-Nur mulai dari ayat 11 itu sampai ayat ke-18, Allah menjawab semua keraguan dan kegamangan yang terjadi pada saat itu. Dari ayat 11 sampai ayat ke-18 itu Allah memperjelas bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu bersih, suci, tidak seperti yang dituduhkan oleh orang-orang munafik Madinah pada saat itu. Kata Allah dalam ayat yang ke-11 itu, pelakunya itu adalah orang-orang di antara kalian, bukan orang lain. Jadi memang pertanyaan yang merusak barisan itu bukan orang dari luar, tetapi undangan itu. Yang banyak merusak persatuan itu adalah orang-orang yang bermental munafik itulah, bukan orang-orang. Maka inilah pentingnya satu kata penyatuan misi orang Islam. Dan ini bisa jadi pelajaran kita sekarang ini. Yang menjadikan umat Islam tidak satu itu hampir kebanyakan adalah orang bermental munafik yang ada dalam Islam itu. Kenapa Indonesia bisa dijajah sampai 3 abad setengah oleh Belanda itu? Bukan karena Belanda hebat ternyata banyak pengkhianat di dalam negeri kita ini sendiri. Sama kondisi kita sekarang ini seperti ini. Kenapa orang Islam yang mayoritas di Indonesia ini menjadi seperti ini? Kita banyak orang-orang munafik yang mencari kesempatan untuk memuaskan dahaga syahwatnya sendiri, melupakan apa yang seharusnya secara ideal dilakukan untuk agama dan negeri. Pentingnya menjadi yang diperlukan. Bapak-bapak yang kami muliakan, Abdullah bin Ubay bin Salul ini, mungkin penting ini. Abdullah bin Ubay bin Salul ini sampai mati tetap punya perilaku yang seperti ini. Andaikan terjadi dengan kita, kalau berjumpa dengan orang yang munafik karena itu bukan main, dengan tidak menyelesai, membaca letak lalu punya. Tetapi tidak dengan Rasulullah. Ketika dia sakit, Abdullah bin Ubay bin Salul sakit, Nabi datang mengunjungi dia yang sakit tadi, datang. Bahkan ketika dia mati, berwasiat pula dia nak minta dibungkus dengan pakaian Nabi. Luar biasa ya? Jadi datanglah anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul tadi, atau Ubab tadi, datang menghadap Rasulullah meminta supaya diberikan satu potong pakaian Nabi nak dipakai untuk menjadi kain kafannya Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Dipenuhi oleh Rasulullah, dikasih oleh Nabi. Setelah dikasih, pesannya lagi boleh nak tidak disolatkan oleh Nabi. Hebat kan? Memang orang munafik itu memang itu sampai nak mati itu masih berbuat, mati masih berbuat. Dipenuhi oleh Nabi. Setelah siap, Rasulullah datang dan Nabi akan menyolatkan. Ketika Nabi tegak akan menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul tadi, Sayyidina Umar bin Khattab dari
dia masih saudara kita sesama muslim, dia masih bersyahadat dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia masih bersyahadat seperti syahadatnya kita, maka dia itu punya hak untuk diperlakukan sebagai saudara kita sesama muslim. Nabi tetap menyalatkan, tapi ulama memahaminya, kata para ulama, sekalipun dia dibungkus dengan pakaian Rasulullah, tapi kemunafikannya itu malaikat pastinya kan tetap memproses. Kalau nentang masih kenal juga, karena aku masih tahu kalau ini bukan jadi penghalang. Tetapi pelajaran pentingnya Rasulullah tetap memberikan haknya sebagai seorang muslim. Tapi itu terjadi sebelum turun ayat yang melarang Nabi untuk melakukan sholat terhadap orang munafik. Turun ayat itu. Jadi nanti tetap menyolatkan, dan ini penting Bapak untuk kita, karena kadang-kadang kita kan terbawa emosi tanpa ilmu. Ada orang yang mati, yang mungkin pelaku dosa besar, kita enggak dimayani. Seolah sembahyang kita dia langsung susul orang kan kita dimayani. Padahal tidak. Selagi dia masih ahli dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia itu berhak untuk diperlakukan. Bahkan dalam fikih itu, orang yang mati karena bunuh diri sekalipun itu tetap kita laksanakan haknya untuk disolatkan, dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan. Tetap kita perlakukan dia sebagai seorang muslim pada umumnya. Bapak-bapak yang kami muliakan, barangkali itu sedikit kisah tentang hadisul ifki, cerita dusta yang pelakunya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, korbannya adalah Sayyidah Aisyah, dan itu berpengaruh luar biasa dalam sejarah penyebaran dakwah Islam di masa Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah menjaga kita jangan sampai kita menjadi seperti orang yang mentalnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa ini saya sampaikan? Karena kadang-kadang kita tanpa sadar menjadi provokator. Karena apa? Bukan karena bicara, tapi karena jari. Karena zamannya sekarang zaman jari. Yang permainan cuma jempol baik. Atau ya berita apapun kita share. Tanpa pernah kita melakukan olah pikir, melakukan olah data untuk memastikan apakah itu sesuatu yang memang layak untuk dibangunkan atau tidak. Maka daripada kita menjadi bagian dari pelaku penyebaran hadis ifki, walaupun dalam versi kecilnya, cerita dusta tadi, lebih baik ya kita sekitar read and see, baca, kira-kira mungkin gampang itu baca, langsung hapus baik. Karena ini sangat-sangat berbahaya dan sangat mematikan. Orang-orang munafik itulah yang akan menjadi musuh kita, dan orang munafik itu selalu ada sepanjang zaman. Kita berjumpa dengan orang seperti itu, tetapi jangan perlu kemudian kita jadi hati. Asal terjemah dengan uang yang tidak sakit dengan kita adalah munafik. Padahal kalau kita jumpa dalam diri kita tidak banyak pun sifat munafik dalam diri kita. Banyak, ya. Ketika kita pernah berdusta, maka termasuk salah satu tandanya orang bila hadatsa kadzdzaba. Kalau bercerita dia mudi, itu masuk kategori munafik, ya. Pernahkah kita berbohong? Yang tidak pernah tunjuk tangan. Pernah kali ulang. Artinya sifat itu juga ada pada itu. Maka jangan merasa kita bersih. Ila hadatsa kadzdzaba wa ila wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, enggak diingkarinya. Kita berjanji kadang-kadang tak kita penuhi, pernah pula ya. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanat dia khianat, pernah tak kita? Artinya enggak begitu. Maka sebenarnya penyakit hati berupa nifaq itu mungkin ada pada diri kita, tetapi kita selalu berharap kepada Allah
Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ada masukan saran, silakan. Ini siaran langsung ke siang. Saya dengan Ida ya. Ada pertanyaan? Namun ada paham berarti? Atau? Tadi kita pada maghrib membaca surah Al-Kahfi. Di antara fadilahnya yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, entah siang ataupun malam, selama Jumat itu sampai ke Jumat berikutnya dinaungi oleh cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma tak tenang baik ya. Kalau tenang tidak ada ya. Kata dijinggung, tak tahu kalau orang yang sudah mata batin sudah dibuka oleh Allah, kita lihat bagaimana cahaya orang yang istiqomah membaca surah Al-Kahfi. Tapi tidak harus surah Al-Kahfi, mempanjang ini baca Yasin. Yasin panjang ini baca Fatihah. Fatihah panjang ini baca Bismillah, sepanjangnya semalam Jumat baca Bismillah. Mudah-mudahan setiap Jumat kita baca surah Al-Kahfi. Dan mudah-mudahan juga dengan berjalannya waktu bapak-bapak lama kelamaan hafal dari surah Al-Kahfi. Amin. Tidak meyakinkan, amin. Mudah-mudahan, insya Allah kalau dihafalkan satu ayat atau dua ayat sehari, insya Allah selesai. Dan selesai setahun lebih awal. Dan selesai lebih awal sampai lupa lagi. Insya Allah. Ada pertanyaan? Kamu ada satu pertanyaan yang lemah ya? Berarti paham atau tidak paham sama sekali? Tidak ada ya? Sesuai. Kalau sesuai, tidak ubah gawe, tidak buka bea. Barangkali itu kalau tidak ada pertanyaan. Ada satu yang saya ingin ingatkan yang lagi hangat sekarang terkait dengan yang terjadi pada ulama kita, Syekh Ali Jaber yang putus seorang. Maka kita umat Islam bukan kita seuson dengan siapapun, tetapi wajib bagi kita untuk waspada, untuk saling menjaga di antara sesama orang-orang muslim. Karena sejarah selalu berulang. Orang yang tidak mau belajar dari sejarah, itulah yang akan ditelan oleh kejahatan orang-orang yang terbiasa berbuat jahat dalam sejarah. Orang yang terbiasa berbuat jahat dalam sejarah pasti seperti itu, polanya seperti itu. Entah siapa yang melakukan kita tidak tahu, kita serahkan saja kepada pihak yang punya kewenangan dengan itu. Sambil kita berharap bahwa motifnya bisa dibuka sehingga tahu jelas apa yang diinginkan, apa dia tujuannya, sampai dihubungi dan segala macamnya. Tugas kita adalah mudah-mudahan di wilayah kita di Muslim Masjid sekali khususnya hal-hal yang seperti itu tidak terjadi. Jadi kalau kami yang kalah berupaya kalah ceramah itu di KTP takut kita, di KTP berani dulu tidak boleh. Cuma kalau betul itu dikatakan la haula wala quwwata illa billah. Akan berhubungan kita perlu ambil dalam baik. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Ya sama ya, masih rumah yang itu kan. Jadi mau kali susah kita berhadapan dengan corona ini. Kalau bukan karena la haula wala quwwata illa billah, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wala quwwata illa billah. Takut sepanjang nanti. Takut sepanjang soal itu bagi kita menang rumah. Kenapa tidak mesti ada corona? Kenapa tidak sembahyang berjamaah ada corona? Padahal corona mungkin tidak terbelakang lagi dengannya. Ya sampai bacaan muslim. Sampai sekarang virus dulu kita hilang. Dulu mematikan, sekarang besok-besok banyak umat ini
an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama-sama dulu kita membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya,